kalau kita tidak paham dengan adanya Mbah Punden, ya, alangkah baiknya kita jangan sok tahu. Oh ya, Ya, yang katanya banyak emas itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kali ini kita bersama tim tragedi di alam gaib. Oke teman-teman ya, hari ini kita ada di tengah-tengah sawah ya, dan kita akan menuju ke lokasi yang sangat nah itu kelihatan bosku ya. Nah, ini di Punden orang terkaya, konon katanya dulu orang terkaya se-Mojokerto, se-Kabupaten Mojokerto. Nah, konon katanya di sini meninggalkan jadi untuk anak-anaknya nggak mengetahui, jadi punya harta karun yang ada di sini, dan bapaknya itu sangat orang kaya di sini, sangat kaya raya ya. Jadi segala macam harta terpendam di sini ya. Untuk itu sebelum melangkah ke sana, nah ini adalah tanahnya, kebunnya, semua ini kebunnya. Nah, dari nenek moyang dan turun temurun ya, dari sampai di sini ya. Nah, di sini ini kebunnya semua ya bos. Jadi memang kita sengaja untuk mengeksplor malam ya, dan ada yang orang sini yang katanya masih kerabatnya ya, yang menanam jagung, menanam apa di sini ya bos. Dan jangan di skip dulu biar tahu cerita alur cerita yang ada di Punden ini ya, di Alumageneng ini ya. Dan ternyata orang sini aja nggak ngerti alur ceritanya di lokasi ini, lokasi Punden ini. Jadi kita tadi mengajak Mr. X ya, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mr. X ya, biar jelas ya. Jadi Mr. X itu nggak tahu di sini itu gimana. Akhirnya di sini dia mengungkap, tadi di belakang layar dia mengungkap. Jadi malah orang sini dulu, yang asli orang sini itu nggak tahu. Jadi makam ini masih amburadul begitu. Nah, kita langsung menuju ke lokasi. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sebelah sini ada banyak pohon yang dikasih kain putih ya. Nah, banyak sekali dikasih kain putih. Nah, ini ada, dan ini ada kambuja ya, kambuja sembujo ya. Kita langsung menuju ke lokasi yang di sebelah sini ya. Assalamualaikum, rahayu, rahayu. Ini bos ya. Assalamualaikum, rahayu. Nah, ini ada gambar pewayangan
Brontoseno ya. Nah di tengah-tengahnya itu ada batu loncong ya, batu loncong. Nah ini ada Hanoman ya, banyak sekali bunga-bunga ya, dan tempat persajian. Dan ini perdukaan seperti biasa ya. Jadi ada aturannya tempat menaruh dupa. Nah, ada panahnya di sebelah sini ya. Nah, dupa di atas makam. Ya. Assalamualaikum Mbak. Putune kan sowan. Boten ganggu, jadi biar tahu anak cucu kita nanti kalau di sini adalah tempat leluhur kita. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita langsung pindah di sebelah sini. Nah ini ada tulisan Jawa ya, Suro Diro Joyoningrat ya, lebur dini pangas tuti. Nah, ini yang kurang jelas, saya nanti biar dijelaskan sama Mr. X ya. Dan kita masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada semacam struktur ya, muda, apa ini ya, kayak seperti di Ibu Nyai Ratu Kidul ya. Dan ini ada kata-kata Nuno marang yang widi. Nah, jadi kita itu disuruh meminta pada yang kuasa, atau katakan Gusti Allah ya. Nah, dan di sini kalau nyuwun sama di sini hanya lumantar ya, hanya lantaran Mbah Eyang Lemagem. Jadi di sini ya, diambil dengan kereta kencana ya, seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu sagung dumadi. Nah ini dari tim apa? Tim tragedi ke alam goib. Alam goib. Oh iya. Bersama Mr. X ini ya. Oh ya Mas. Agak Iya. Ini. Nah, gimana ini alur ceritanya? Bapak Mr. X ya. Masalahnya tadi di belakang layar itu orang sini tuh masih belum tahu. Nah, yang ini ya makam ini, makam siapa? Nama-namanya itu belum namanya tahu, tempatnya yang nggak tahu. Kan bingung saya. Iya, maksudnya itu ada dua makam, mana yang harusnya yang disepuhkan, mana yang harusnya yang ditata, istilah kata itu, mana yang lebih sepuh, mana yang enggak, kan begitu maksudnya. Jadi masyarakat sini masih bingung. Yang pertanyaannya begitu ya, Pak D dari Telapak Seno. Jadi selamat malam, saya akan menjelaskan yang sebelumnya. Tadi panjenengan melihat daripada penjelasan masyarakat yang ada di sini, Pak. Termasuk salah satu jawaban bahwasanya masyarakat di sini welcome dengan adanya pola cara untuk menerima sejarah tentang adanya makam ini. Jadi kalau dibilang orang Jawa itu kitab teles, dia manut sama kitab telesnya.
Oh, nah, jadi ini saya bertanya. Nah, saya kan belum tahu begitu ya, Bapak Mr. X ya. Kata-kata kitab teles itu apa? Oke. Jadi kitab teles itu banyak perspeknya, banyak pengartiannya, gitu loh Pak D. Artian yang paling banyak orang gampang mengerti kalau diambil sejarah Honocorokonya itu, kita pola pikir zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat ribet. Kalau kita artikan dengan zaman dulu itu ribet. Kalau orang yang dulu, zaman dulu itu mungkin dia itu kalau mengartikan kitab teles itu gampang sekali. Dan dia tuh tidak banyak mikir mengatakan kitab teles itu apa, langsung dijawab bla 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 tanpa ada titik komanya. Tapi kalau sekarang itu kita ingin memberikan edukasian dengan pola cara kita zaman sekarang, bukan berarti mengurangi kitab teles itu, arti kitab teles itu. Nah, jadi gini, pertanyaan panjenengan saya jawab. Kitab teles itu adalah menyesuaikan keadaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Jadi kitab teles itu menyesuaikan keadaan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan sifat-sifat kita. Jadi angkara murka, ada welas asih dan lain sebagainya, termasuk dengan karma dan pala. Jadi kitab teles itu melalui dengan sifat-sifat kebaikan dan keburukan kita setiap harinya terhadap masyarakat dan juga tetangga dan keluarga. Jadi itu yang dimaksudkan kitab teles, sehingga mengartikan bahwasanya pelajaran kitab teles itu bukan untuk belajar ilmu gaib saja, ilmu kesaktian saja, bukan. Jadi ilmu nyata juga ya. Ilmu nyata, betul. Jadi begitu Bapak Seno ya. Gimana kita langsung ke lokasi? Oh, monggo, silakan. Jadi intinya kita sudah siap untuk explore langsung ke lokasi. Kita sudah permisi kok sama yang bersangkutan di sini, monggo. Nah, ini teman-teman, kita langsung menuju ke lokasi. Itu, Mbah. Nah, ini adalah makam sepuh ya, Mbah Punden Lemageneng, Jebul Cilono. Nah, ini kita langsung ke di sini dulu apa? Ya, kalau menurut saya kita ke atas dulu, karena melalui daripada batin saya, sepengetahuan dari goib supranatural saya itu kita harus ke atas dulu. Nah, ini kita bersama Mr. X langsung menuju ke makam beliau ya. Rahayu. Assalamualaikum. Ya. Jadi ini makam ini yang dibilang makam utama. Oh, makam utama ini. Makam utama yang selama ini makam ini ada dua makam itu tadi yang panjenengan tanyakan. Iya. Dua makam yang belum jelas. Dalam artian mana yang lebih sepuh, mana yang enggak. Begitu. Silakan Bapak, boleh tanyakan langsung nggak Bapak? Nah, kira-kira yang di sini itu kira-kira sudah mengetahui ya dasar itu ya? Tentang adanya kejelasan nama. Begini Bapak, Pak D selaku sebagai penanggung jawab Lapak Seno ya. Jadi begini, kalau nama saya pribadi tadi sudah saya jelaskan, bahkan masyarakat di sini tidak berani memberi nama. Oh gitu ya. Jadi dibenarkanlah kata-kata saya tadi. Pembenaran ini dikarenakan saya mengatakan kalau kita tidak paham dengan adanya Mbah Punden, ya,
alangkah baiknya kita jangan sok tahu, ya. Alangkah baiknya kita itu harus dengan tata cara toto kromo sopan santun mengatakan, kaki danyang nyai danyang, kaki among nyai among, yang bau rekso, desa yang kalian injak, kalian tempati atau kalian datangi. Cukup mengatakan kaki danyang nyai danyang, kaki among nyai among, siapapun panjenengan yang ada di sini, yang terdahulu yang ada di sini, saya ucap salam, permisi, rahayu rahayu, saking dumadi, permisi, saya akan meminta pangestunya, doanya untuk menurut tujuan mencari ketenangan. Gitu. Terus sekali. Ini banyak sekali ini, biasanya artefak ini. Iya, artefak kayak itu. Ada untuk penumbuk ya, penumbuk padi. Penumbuk kalau orang zaman dulu itu penumbuk kinang. Oh iya. Ngapunten, Mbah. Nah, ini termasuk penumbuk kinang. Nah, ini penumbuk kinangnya beliau. Nah, dari ceritanya ini adalah salah satu di zaman kerajaan itu, beliau ini adalah pemuka masyarakat, bukan daripada keluarga kerajaan. Bukan berarti ya. Bukan. Jadi dia adalah salah satu pemuka masyarakat, bisa dikata itu orang yang dikata berpengaruh dalam masyarakat tersebut, tapi dia tidak berkedudukan dalam kerajaan gitu. Dan konon katanya itu orang ini ya, permisi ya. Orang ini paling terkaya itu ya. Karena di sini juga pernah adanya dilihatkan salah satu bongkahan emas. Jadi maaf ngapunten, Mbah. Saya berikan penjelasan sama panjenengan. Di sini banyak sekali. Lah, saya berani bongkar. Jadi ya ini peninggalannya. Jadi tadi itu kan di sana. Nah, seperti ini. Jadi zaman dulu itu mbah-mbah itu untuk menata giginya, merawat badannya itu dia memakai sirih. Jadi ini tumbuk. Jadi begitu. Nah, jadi makanya untuk kehidupan beliau dulu ini kemungkinan besar dengan cara seperti itu untuk merawat giginya melalui daun sirih. Ginang. Makanya awet-awet ya giginya orang dulu. Betul. Seperti sekarang. Sekarang kalau masalah usia zaman dulu, orang dulu dengan zaman sekarang itu lebih pendek usianya. Maaf, bukan berarti saya menuduh atau bukan berarti saya itu bisa dikata itu memvonis. Gitu. Karena apa? Dari sisi makanan, kalau orang dulu nggak ada bahan pengawet. Terus kadang-kadang itu gini, habis makan panas ya minumnya es. Ya, kalau zaman dulu kan kagak ada itu, nggak ada. Jadi gitu loh, Pak D. Jadi kesimpulannya adalah kehidupan Mbah Punden ini adalah orang kaya, sehingga masyarakat di sini tidak mengetahui sejarahnya. Sampai tadi saya dapat informasi lah di belakang layar tadi panjenengan dan juga kru tim tragedi alam gaib itu sudah menanyakan dan juga menginterogasi masyarakat tersebut. Jadi kita sebelum masuk ke sini kan interogasi dulu. Biar tidak salah memberikan informasi, biar tim tragedi di alam gaib ini menjelaskan biar nggak mengecewakan orang. Mengedukasi supaya tidak ada salah paham tentang adanya Punden ini. Begitu loh, Pak. Terus ada lagi yang ditanyakan, monggo sebelum kita hal-hal yang lain. Maaf, Mbak. Lumayan. Ya. Nah, ini banyak sekali artefak tadi kita dari candi ya.
bata-bata kuno masih ada dan ini sudah tertata jadi bata-bata sekarang ini. Jadi bata-bata kunonya ada tersebar ya di luar sana tadi ada. Gimana kita perkirakan? Oh ya, dan yang katanya banyak emas itu ya sebelah mana? Oke, kalau masalah banyak emasnya itu begini, Pak D ya, selaku penanggung jawab Lapak Seno, di sini memang ada emas yang tersimpan di dalam perut bumi di lokasi sini. Oh, di lokasi sini ya. Tapi masalahnya digoibkan. Oh iya. Untuk diwujudkan itu seperti apa? Kan begitu. Untuk diwujudkan itu melalui dengan tatanan-tatanan tata krama. Permintaan permohonan kepada yang pemilik. Sang Hyang pemilik. Sang Hyang pemilik ya. Istilahnya Sang Hyang pemilik bukan artian manusia lagi. Oh, iya. Itu ada ikut campur tangannya dengan Tuhan juga. Kalau dibolehkan, diizinkan sama Tuhan, otomatis si pemilik pun dia pasti memberikan. Tapi kebanyakan begini Pak D, kalau kita diiyahkan berbentuk emas, ya, dia itu bisa di antara dua. Satu berbentuk emas asli, artinya dianya itu sudah dapat untuk dipercaya dalam kehidupan. Satu. Yang kedua, yang satunya berbentuk dia wujud tapi berbentuk kuning sari. Artinya kuning sari itu kuningan. Oh, kuningan. Dia akan berubah menjadi kuningan dan dia akan wujud menjadikan artian kamu itu kurang apa ya, kurang seret atau kurang mantap Ya. gitu loh. Tapi diwujudkan. Istilahnya masih setengah percaya gitu. Iya, seperti itu sehingga diwujudkan menjadi kuning sari. Nah, jadi salah satunya kita percaya dalam hal alam gaib seperti itu. Makanya seperti saya sendiri membentuk tim tragedi alam gaib. Nah, jadi tragedi alam gaib itu menyesuaikan dengan tatanan kami di saat kami eksplor tempat. Suatu tempat ya seperti ini. Gitu. Nah, yang 1, 2, 3 sudah saya pertanyakan semua. Iya, gimana? Cukup sampai di sini dulu ya. Monggo silahkan, terima kasih banyak. Ya, terima kasih buat tim tragedi alam gaib ya. Dan kepada Mr. X ya, saya sangat terima kasih ya. Sama-sama. Nah, untuk itu saya akhiri dulu ya. Sama-sama. Kita sudah jelas di sini gimana asal usulnya dan gimana tentang yang kata-kata orang yang aneh-aneh itu ya. Yang aneh-aneh itu. Nah, jadi kita sudah terjawab di sini. Nah, kalau gitu terima kasih. Rahayu. Oke, saya akhiri dulu ya. Dan mereview lokasi di makam Mbah Lumageneng ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya kiri salam budaya, salam rahayu. Assalamualaikum.